Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah ekologi tumbuhan. Hari ini adalah hari pertemuan pertama dengan saya, Iqbar. Mungkin Anda sudah kenal semua. Pada kesempatan ini saya akan bertemu dengan Anda selama 5 pertemuan. 4 pertemuan memberikan materi dan 1 pertemuan memberikan evaluasi. Topik yang ditugaskan ke saya oleh koordinator mata kuliah adalah ekologi tumbuhan tingkat komunitas. Yang akan kita bahas pada hari ini tentang indeks nilai penting. Bagaimana mendapatkan nilai penting yang menjadi satu parameter kuantitatif dalam analisis vegetasi. Apa saja yang ada sebelumnya? Salah satu parameter untuk mencari indeks nilai penting adalah kerapatan. Apa itu kerapatan? Dan juga dinyatakan dengan kerapatan mutlak, kerapatan yang sesungguhnya. Ya, nilai yang menunjukkan jumlah individu dari jenis-jenis, ya, berarti dari semua jenis yang kita temukan yang menjadi anggota suatu komunitas tumbuhan dalam luasan tertentu. Jadi dia jumlah individu setiap tumbuhan yang kita temukan di lapangan pada areal atau pada kawasan yang sedang kita selidiki. Berarti kita harus menghitung seluruhnya. Nah, menghitung seluruhnya itu di dalam satu kawasan akan kita dapatkan nilai mutlak, nilai yang sesungguhnya. Nah, nilai sesungguhnya ini akan sangat sulit kita dapatkan dalam luasan yang sangat luas. Kita tahu bahwa sebuah komunitas tumbuhan terdiri atas kawasan hutan yang luasannya itu luas, ya, sangat luas. Bisa 100 hektar, bisa 200 hektar, bisa lebih. Mungkinkah kita menghitung satu persatu? Tentu kita secara umum mengatakan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin menghitung satu persatu. Sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa menghitung populasi tumbuhan yang ada di sana? Nah, satu-satunya cara adalah dengan melakukan cuplikan atau sampling. Dengan melakukan cuplikan atau sampling. Menghitung dari beberapa perwakilan lokasi hutan tersebut, kemudian menginterpretasi menjadi jumlah dari seluruh luas area tersebut. Nah, tentu di dalam melakukan cuplikan ini harus kita pilih lokasi-lokasi yang mewakili. Kadang di satu hutan itu pertumbuhannya padat, kadang pertumbuhannya itu jarang, kadang ada daerah-daerah yang kosong. Maka dalam kita menentukan cuplikan itu harus mewakili masing-masing lokasi tersebut. Nah, jika kondisi habitatnya cenderung tersebar merata atau seragam, maka kita bisa memilih secara acak. Memilih secara acak murni. Jadi dimanapun plot itu terpilih, maka itu akan representatif menjadi kondisi yang mewakili habitat tersebut atau komunitas tersebut. Nah, untuk menghindari kesalahan karena kita tidak menghitung secara keseluruhan tumbuhan yang ada di situ, sehingga digunakan nilai relatif. Nah, kalau sudah pakai relatif, ini adalah nilai taksiran, nilai kira-kira. Ini berasal dari nilai cuplikan. Nah, sehingga kerapatan relatif itu diterjemahkan menjadi persentase individu jenis dalam komunitas. Ya, individu jenis, jadi bukan jenis. Setiap individu
Kemudian dari jenis-jenis tersebut dihitung, jenis A misalnya ada 10 individu, jenis B ada 30 individu, jenis C ada 1 individu. Itu semuanya dijumlahkan, dibagi dengan seluruh areal yang sedang kita selidiki itu, yang sedang kita lakukan inventarisasi itu. Maka jumlah individu yang ada per satuan areal itu disebut dengan nilai kerapatan. Jika kita menghitung keseluruhan disebut dengan kerapatan mutlak. Jika hanya kita hitung berdasarkan cuplikan maka disebut dengan nilai kerapatan relatif. Kita menggunakan nilai relatif ini adalah salah satu cara menghindari kemutlakan atau nilai yang sesungguhnya. Karena menghitung ya dengan cara sesungguhnya di lapangan itu akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, uang, ya, sehingga itu tidak efektif dan itu bisa disiasati dengan sampling yang juga tidak mengurangi keakuratannya. Nah, kesulitan menghitung kerapatan ini biasanya pada kondisi tumbuhan yang tumbuh berumpun. Ya, tumbuhan yang tumbuh berumpun, misalnya bambu, misalnya tumbuhan yang lain itu alang-alang misalnya, atau serai misalnya, dia tumbuh berumpun. Kemudian kesulitan yang lain adalah pada tumbuhan yang tumbuh menjalar. Ya, dia muncul di satu tempat, kemudian di tempat yang lain seolah-olah menjadi individu yang baru. Padahal dia berasal dari satu batang utama. Nah, untuk kasus seperti ini dibuat perjanjian. Kita bagaimana menghitungnya? Apakah rumpun itu dianggap satu individu? Atau kemudian dalam satu rumpun itu kita menaksir, artinya kita menghitung rata-rata per rumpun itu ada berapa, kemudian kita hitung betul-betul individu di dalam rumpun itu. Nah, sehingga kemudian kita buat perjanjian. Apakah rumpun dianggap satu individu atau rumpun itu dianggap kumpulan dari individu-individu. Demikian juga dengan tumbuhan menjalar. Apabila dia tumbuh satu batang utama ke atas, maka kita anggap sebagai satu individu baru. Ya. Atau bisa saja tumbuhan yang kita telusuri di mana dia tumbuh. Nah, ini akan lebih sulit di lapangan. Lebih mudahnya adalah kita menghitung ya bentuk dari pertumbuhan itu asal sudah tegak ke atas kita hitung sebagai satu individu. Nah, tapi itu semua tergantung kepada perjanjian kita. Jadi banyak perjanjian-perjanjian yang kita buat di dalam analisis vegetasi karena ada fenomena-fenomena yang sulit kita tentukan dengan jelas. Kemudian selain kerapatan, ya selain jumlah individu persatuan luas, maka kita juga akan menghitung frekuensi. Frekuensi itu keseringan muncul. Nah, frekuensi mutlak berarti nilai besaran yang menyatakan derajat penyebaran jenis dalam komunitas. Jadi kita tadi menghitung misalnya menggunakan cuplikan. Maka di setiap petak cuplikan itu atau wilayah cuplikan itu kita selidiki apakah jenis tersebut ada di setiap petak cuplikan atau tidak. Misal, kita membuat 10 petak cuplikan. Ada jenis A yang terdata di petak cuplikan 1. Kemudian dia terdata juga di cuplikan 2. Tapi tidak terdata di cuplikan 3. Tidak terdata di cuplikan 5. Berarti mungkin cuplikan yang lain terdata semuanya. Berarti ada 8 dia hadir di dalam 10 plot pengamatan. Berarti frekuensi dia adalah 8 per 10. Atau 0,8. Atau 80% dari luas wilayah tersebut. Kalau dia hadir 3 berarti 3 per 10. Ya. 3 hadir per jumlah petak contoh yang kita amati. Nah, berbeda dengan kerapatan. Kalau kerapatan yang kita hitung adalah setiap individu dari setiap jenis yang ada. Kalau frekuensi yang kita hitung adalah hadir atau tidak hadir dari satu spesies atau jenis. Bukan individunya yang kita hitung, tetapi hadir atau tidak hadir dari satu jenis tersebut.
hadir 1 dengan hadir 10 sama. Ya, dalam satu peta contoh jenis A kita temukan 1 individu. Dalam peta contoh berikutnya 5 individu. Dalam peta contoh berikutnya 100 individu. Itu nilainya sama. Yaitu hadir di peta A, hadir di peta B, hadir di peta C. Jadi yang dihitung hadirnya, bukan jumlah individu yang hadir. Tetapi spesies itu ada tidak di lokasi itu. Nah, nilai frekuensi ini akan dipengaruhi oleh luas peta contoh. Ya, luas peta contoh. Kita tadi mensampling melakukan dengan cara membuat sub peta. Nah, semakin luas dia, berarti semakin besar jumlah individu yang terambil. Sehingga frekuensinya juga akan semakin besar. Nah, nilai ini akan mencerminkan berapa besar penguasaan dia di wilayah tersebut. Nah, seandainya kita menemukan tumbuhan-tumbuhan yang tersebar secara acak, maka yang ini berlaku. Semakin luas peta contoh yang kita letakkan di lapangan, yang kita gunakan di lapangan, maka semakin besar nilai itu akan terambil. Tetapi untuk tumbuhan-tumbuhan yang tersebar secara mengelompok, ini tidak akan berlaku. Karena kalau dia tidak termasuk di dalam wilayah peta contoh yang kita ambil karena dia hidupnya berkelompok, maka nilai dia itu akan kecil nilainya. Tidak di semua peta contoh itu akan hadir jenis tersebut. Nah, kemudian nilai frekuensi ini juga dipengaruhi oleh penyebaran tumbuhan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan sedikit bahwa tumbuhan yang tersebar itu pada prinsipnya ada 3 cara, ada 3 model. Yang pertama adalah acak, yang kedua adalah berkelompok, yang ketiga tersebar secara merata. Ya, bagaimana tersebar acak? Dia punya peluang untuk tersebar ke seluruh wilayah itu, tidak ada pembatasan. Ya, berarti dia terdistribusi merata. Tumbuhan yang tersebar mengelompok ini biasanya terikat dengan cara hidup yang berumpun. Cara hidup yang berumpun. Dia ada di sekitar individu lainnya. Nah, kemudian untuk tumbuhan yang tersebar dengan jarak yang teratur, sistematik, bagaimana mungkin di lapangan itu bisa terjadi? Di hutan alam bisa terjadi. Kalau di perkebunan, di tanaman binaan, memang umumnya adalah tumbuh secara sistematik. Bagaimana kemungkinan di hutan alam bisa tumbuh secara sistematik seperti itu? Jaraknya itu teratur. Nah, itu penyebabnya adalah satu individu bisa mempengaruhi individu yang lain. Misalnya melalui proses persaingan. Jadi, tumbuh-tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk menghalau tumbuhan lain tumbuh di sekitarnya, biasanya punya cara dengan melepaskan kandungan kimia yang dimilikinya, yang disebut dengan alelopati misalnya. Kita lihat kasus pada tumbuhan pinus. Nah, walaupun di hutan alam, pinus itu kita bisa melihat tumbuhnya itu tidak ada yang rapat-rapat dengan antara satu individu dengan individu yang lain. Dan kita melihat seolah-olah dia punya jarak yang teratur antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, ini penyebabnya adalah pinus memiliki alelopati yang disebar melalui 2 cara, yaitu melalui akar dan melalui daun yang gugur ke hutan, ke lantai hutan. Nah, berarti pengaruhnya itu selebar kanopi dari pohon tersebut, selebar tajuk dari pohon tersebut. Kenapa selebar tajuk? Karena umumnya penyebaran akar dari pinus itu selebar tajuk dan daun yang digugurkan juga akan jatuh ke wilayah yang selebar tajuk tadi. Sehingga tidak ditemukan tumbuhan lain pada tajuk tumbuhan lainnya. Artinya tidak akan tumpang tindih tajuknya. Nah, ini yang mengatur jarak sehingga cenderung pinus itu tidak pernah
overlap, tidak pernah tumpang tindih antara satu kanopi pohon dengan kanopi lainnya. Nah, nilai frekuensi ini juga dipengaruhi oleh ukuran jenis tumbuhan. Ya, tumbuhan yang tajuknya sempit akan mempunyai peluang terambil lebih besar daripada luasan yang sama, sehingga frekuensinya semakin besar. Jadi tumbuhan itu semuanya membutuhkan cahaya matahari. Ya, umumnya dia membutuhkan cahaya matahari, sehingga dia berusaha untuk mendapatkan ruang, tidak tumbuh di bawah kanopi yang lain. Nah, ini yang menyebabkan tumbuhan yang tajuknya sempit akan mempunyai peluang terambil lebih besar karena dia tidak membutuhkan ruang yang banyak untuk satu individu dengan individu yang lainnya. Sedangkan tumbuhan yang bertajuk lebar ya, punya jarak yang lebih jauh antara satu individu dengan individu yang lainnya. Itu yang menyebabkan dia semakin sedikit hadir di sana. Tetapi juga ada pohon-pohon, ada tumbuhan-tumbuhan yang mampu tumbuh di bawah kanopi. Nah, walaupun dia mampu tumbuh di bawah kanopi, ukuran kanopi ini juga mempengaruhi. Semakin sempit kanopinya, semakin besar peluangnya hadir di wilayah itu. Kemudian, parameter yang lainnya adalah dominansi. Dominansi ini adalah besaran yang menyatakan derajat penguasaan ruang. Berbeda dengan frekuensi. Frekuensi itu penyebaran. Kalau dominansi ini penguasaan ruang atau tempat tumbuhnya. Ya, berapa luas area yang ditumbuhi. Kemampuan suatu jenis tumbuhan untuk bersaing terhadap jenis lainnya. Dan pengukuran dominansi ini bisa dilakukan dengan beberapa parameter. Yang penting dia menyatakan penguasaan ruang terhadap wilayah tersebut. Misalnya 100 hektar, dari 100 hektar berapa dia hadir di 100 hektar itu. Sehingga bisa dilakukan dengan nilai penguasaan tajuk, jadi berapa kanopi covernya. Bisa dilakukan dengan luas bidang dasar. Nah, luas bidang dasar ini dari berapa ukuran batang pohon yang menutupi tempat tumbuhnya. Kemudian yang lebih sulit lagi adalah dengan menghitung biomasa. Berapa biomasa yang dihasilkan. Nah, kemudian yang juga lebih sulit dibandingkan dengan dua parameter di atas adalah menghitung volume. Ya, menghitung volume dari setiap individu dari jenis-jenis penyusun satu kawasan hutan itu. Nah, keempat-empat nilai ini bisa digunakan untuk parameter dominansi. Tapi gunakanlah salah satunya sebagai nilai dominansi. Nah, kalau nilai kerapatan mutlak, nilai dominansi mutlak, nilai frekuensi mutlak sudah didapat, maka selanjutnya bisa dihitung nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominansi relatif. Nah, ini yang akan digunakan sebagai nilai yang mencerminkan kepentingan satu jenis, ya, nilai kepentingan satu jenis terhadap tempat tumbuhnya. Semakin besar nilainya, maka semakin penting nilai tersebut di komunitas itu. Jadi pentingnya ini dinilai berdasarkan besaran peran dari spesies tersebut di komunitasnya. Kerapatan, frekuensi, dominasi ini adalah mencerminkan peran dari masing-masing spesies di habitatnya. Nah, kalau kita menggunakan nilai maksimum 300, maka jangan lupa pada saat kita ingin menerjemahkan nilai ini, kita harus paham bahwa nilai maksimumnya 300. Tetapi untuk menghindari kekeliruan, kita bisa mengubah nilai parameter indeks nilai penting tadi yang jumlahnya bukan 100% ke nilai 100%. Nah, nilai itu disebut dengan nilai perbandingan nilai penting.
Jadi jika nilai penting itu dihasilkan dari satu parameter, maka nilainya maksimum 100. Jika dihasilkan dari dua parameter, maka nilai maksimumnya adalah 200. Jika dihasilkan dari tiga parameter, maka nilai maksimumnya adalah 300. Supaya nilai itu menjadi maksimum 100, maka jumlah nilai maksimum dibagi dengan komponen pembentuk nilai itu. Kalau pembentuk nilainya ada dua komponen, maka 200 dibagi 2. Kalau pembentuk komponen nilai penting itu 3, maka 300 dibagi 3. Sehingga kita dapatkanlah nilai penting tersebut maksimum 100. Jika nilai maksimum di 3 komponen penyusun 300, maka 300 dibagi 3. Sehingga nilainya adalah 100. Nah, pada saat nilai relatif itu dari 0 sampai 100, maka kita akan lebih mudah membandingkan antara satu spesies dengan spesies yang lain, berapa kepentingannya, berapa pentingnya spesies tersebut di kawasan tersebut. Seandainya ada nilai maksimumnya 10%, kemudian yang lain di bawah dari 10, maka kita bisa menyatakan bahwa jenis yang memiliki nilai penting 10% itu memiliki peran yang lebih menentukan di satu komunitas tersebut. Kita akan lanjut bagaimana cara supaya kita bisa menghitung masing-masing nilai penyusun nilai penting tadi. Ya. Kita menghitung kerapatan. Bagaimana kita bisa menghitung kerapatan? Kita tahu bahwa di hutan itu ada tumbuhan yang berukuran baru berkecambah. Ada tumbuhan yang baru besar. Ada tumbuhan yang sudah tumbuh, sudah remaja. Ada yang sudah dewasa, ada yang sudah tua. Apakah itu semuanya kita hitung dalam satu peta contoh yang kita gunakan? Kemudian nilai itu kita generalkan semuanya? Tentu tidak. Kalau kita membuat seperti itu akan sangat kesulitan, akan sangat tidak proporsional. Karena ukuran tumbuhan yang kecil akan membutuhkan ruang yang kecil. Ukuran tumbuhan yang besar akan membutuhkan ukuran ruang yang besar. Sehingga peta contoh yang kita gunakan harus proporsional. Untuk menghitung kecambah dan menghitung pohon, tentu ini dua bentuk hidup yang sangat berbeda ukurannya. Kecambah itu kecil, ya. Di sini diberi istilah semai, kecil. Pohon itu besar. Nah, tentu kecambah hanya membutuhkan ruang yang kecil untuk bisa hadir banyak. Pohon membutuhkan luas yang besar untuk bisa hadir dalam jumlah yang banyak. Sehingga dilakukan pengelompokan yang sering disebut dengan tahap pertumbuhan atau strata pertumbuhan atau stratifikasi. Nah, ini sama dengan sensus penduduk. Kita analogikan kalau tumbuhan itu adalah masyarakat hutan, manusia itu adalah masyarakat pemukiman. Pada saat sensus penduduk manusia, itu yang dicatat dalam satu keluarga itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Kemudian digolongkan lagi berapa usia anak-anak, ya berapa usia balita, usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa. Nah, kalau kita paham ini, berarti ini melihat kepada ukuran. Sama juga dengan masyarakat tumbuh-tumbuhan. Pengelompokannya itu juga berdasarkan ukuran. Balita pada manusia sama dengan semai atau anakan pada kelompok tumbuhan hutan. Nah, untuk membedakan dengan
anak-anak, ya, membedakan dengan anak-anak, maka dibatasi usia. Balita bawah 5 tahun, berarti di atas 5 tahun itu masuk ke anak-anak. Nah, ini semai adalah anakan pohon atau kecambah, mulai dari berkecambah sampai tingginya kurang, ya, atau di bawah 1,5. Lebih kecil sama dengan. Jadi 1,5 itu masuklah dia sebagai semai. Anak-anak, balita kalau pada manusia. Nah, kemudian kategori anak-anak pada manusia sama dengan kategori pancang pada tumbuhan hutan. Pancang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sapling. Ini adalah anakan pohon yang tingginya lebih besar 1,5. Karena kalau 1,5-nya itu masuk ke semai. 1,51 itu masuk kemana? Berarti masuk ke pancang. Ya, karena sudah lebih besar dari 1,5. Kemudian ini tinggi ya. Tinggi 1,5 meter. Lebih besar dari 1,5 meter. Ada juga yang membuat dia kurang memperhatikan secara matematika. Setelah 1,5 itu ada 1,51, 52, 53. Sehingga membuat ring nilai ini lebih besar dari 1,6. Padahal nanti akan bingung sendiri kalau 1,51 sampai 1,5,9 mau dimasukkan kemana. Sehingga ringnya kita gunakan simbol seperti ini. Jadi 1,51 saja sudah masuk ke ukuran pancang. Kemudian karena pohon itu semakin besar itu semakin tinggi. Semakin tinggi berarti semakin sulit diukur tingginya. Maka untuk berikutnya dilakukan pengukurannya itu dilihat bukan kepada tinggi lagi, tapi dilihat kepada diameter setinggi dada. Ya, diameter setinggi dada. Karena semakin sulit mengukur ketinggiannya. Ya, semakin sulit mengukur ketinggian. Oleh karena itu, dilakukan pengukuran diameter setinggi dada. Kemudian dari tinggi lebih besar 1,5, kemudian sampai ukuran pohon yang besarnya ukuran diameter setinggi dada. Nah, setinggi dada juga diambil patokan supaya mudah dihitung. Nah, setinggi dada itu distandarkan menjadi 1,3 meter. Jadi, diameternya lebih kecil dari 10 cm. Diameter lebih kecil dari 10 cm. Nah, ingat, mengukur diameter itu jangan sempat keliru, jangan sempat disamakan dengan mengukur keliling. Karena mungkin tidak ada alat yang tersedia di tempat Anda, sehingga yang Anda ukur itu keliling. Boleh saja diukur keliling, tetapi perlu diingat kalau mengukur keliling, untuk mendapatkan nilai diameternya harus dibagi dengan nilai pi. Berarti nilai keliling dibagi dengan 3,14. Apabila didapatkan hasilnya lebih kecil dari 10 cm, ya misalnya keliling 30 cm, ya, kelilingnya 30 cm, maka nilai diameternya akan kecil dari 10 cm. Karena pembaginya adalah 3,14. Jadi ingat, apabila menggunakan data keliling, maka data itu harus dibagi dengan 3,14 baru didapatkan data diameter. Jadi boleh saja digunakan alat ukur pitameter, tetapi
bagusnya lagi digunakan dengan jangka sorong. Ya, jangka sorong sehingga didapatkan data real ukuran diameternya. Tetapi kesulitannya adalah kadang-kadang ukuran jangka sorong yang ada itu terbatas ukuran 30 cm. Tetapi kalau kita mau beli ukuran yang mencapai 1 meter itu sudah tersedia di pasar. Mungkin sekarang lebih mudah membrowsing melalui internet, melalui belanja online, dan itu akan mudah didapatkan. Atau juga ada namanya diameter type. Jadi diameter type ini sudah mengubah satuan setiap 3,1 cm, 3,14 cm itu setara dengan 1 cm diameter. Ya. Jadi pada saat kita menghitung keliling, kita mendapatkan kelilingnya 35 misalnya, itu langsung sudah ada nilai diameternya. Sama seperti kita lihat diameter pita meteran yang kita miliki atau yang ada di sekitar kita itu, yang satu satuannya sentimeter, yang satu lagi satuannya inci. Nah, bisa saja dibuat pita ukur yang satu satuannya sentimeter, yang satu lagi satuannya adalah sentimeter dBH. Jadi bisa dikonversi seperti itu. Nah, kemudian setelah anak-anak, setelah pancang, berarti akan ada remaja. Ya, akan ada remaja. Nah, remaja pada tingkat pohon ini disebut dengan tiang. Berarti dia pohon-pohon muda. Dengan tumbuhan yang diameter setinggi dada lebih besar dari 10 cm. Hingga pohon yang memiliki diameter setinggi dada kurang dari 35 cm. Atau ada pendapat yang lain juga kurang dari 20 cm. Ini pada saat kita ingin memunculkan ini, maka munculkanlah referensinya. Ya, siapa yang menggunakan 35, siapa yang menggunakan 20, atau siapa yang menggunakan satuan-satuan lainnya. Jadi ada beberapa variasi untuk itu. Nah, ada sebagian kawasan hutan kalau membuat kategori remaja atau tiang itu sampai 35, maka dia akan sangat sedikit didapatkan ukuran dewasa atau pohon dewasa. Sehingga disesuaikan dengan tipe hutan di masing-masing wilayah. Sesuainya menggunakan ukuran yang mana. Nah, kemudian untuk pohon dewasa, ya, kalau pada manusia berarti manusia dewasa, menggunakan batasan yang lebih besar dari 35 atau lebih besar daripada 20 cm diameter setinggi dadanya sampai tak terbatas. Ya, sampai tak terbatas. Itu adalah pohon dewasa. Nah, ada satu lagi yang tidak termasuk ke sini adalah karena ini anakan pohon, ada yang disebut dengan tumbuhan bawah. Ya, sebagian ahli membedakan antara semai dengan tumbuhan bawah. Meskipun pada saat kondisi pertumbuhannya kita melihat strukturnya itu mirip-mirip. Nah, di dalam beberapa pengelompokan yang dikategorikan semai itu adalah anakan dari pohon. Berarti anakan dari tumbuhan berkayu. Sedangkan tumbuhan yang tahap dewasanya tidak mencapai tahap pancang, tidak mencapai tahap tiang, apalagi pohon, maka digolongkan sebagai tumbuhan bawah. Misalnya rumput. Rumput itu nggak akan pernah menjadi pancang, nggak akan pernah menjadi tiang, apalagi pohon. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan lainnya yang ukuran pertumbuhannya tidak bisa mencapai tahap pancang atau berstruktur herbaceous, ya, tidak berkayu. Besar, tidak berkayu. Tetapi ada aliran yang lain, ada yang mengkategorikan tumbuhan herbaceous pun masuk ke dalam pohon asalkan diameternya itu terpenuhi. Jadi dia tidak melihat struktur, tapi melihat kepada diameter. Lagi-lagi, cantumkanlah referensinya pada saat kita ingin mengkategorikan itu. Pohon pisang itu diameternya bisa lebih dari 10 cm. Bahkan bisa ada yang bisa lebih dari 20 cm misalnya. Maka kita masukkan dia ke dalam kelompok tiang atau ke dalam kelompok pohon. Tetapi dia sifatnya herbaceous. Ini ada yang ahli yang tidak menerima pemahaman ini. Sehingga kita perlu mencantumkan itu berdasarkan siapa.
Kemudian tumbuhan semak belukar yang ukurannya tidak mencapai tinggi 1,5 meter juga dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan bawah. Karena dia tahap dewasanya tidak mencapai tahap pancang atau tiang, apalagi pohon. Nah, pengelompokan-pengelompokan ini tujuannya adalah supaya menghitung sesuai dengan porsinya, dengan proporsinya di masing-masing tempat tumbuhnya. Tumbuhan yang kecil tentu akan hadir lebih banyak pada ukuran yang luas. Ukuran pohon yang besar, ukuran tumbuhan yang besar akan hadir lebih sedikit pada ukurannya yang sama luasnya dengan ukuran semai. Untuk itu perlu pembuatan peta pengamatan yang proporsional berdasarkan ukuran tumbuhan itu. Nah, klasifikasi yang lain ada yang mengelompokkan. Ini menurut Hadi 2012. Hadi mengelompokkan semai itu atau seedling itu tumbuhan yang memiliki keliling batang lebih kecil daripada 6,3. Nah, ini dia berpatokan kepada keliling batang, bukan kepada diameter, bukan setinggi dada pun, karena ini masih kecil, berarti diukur dari pangkal batangnya. Ya, lebih kecil daripada 6,3. Yaitu anakan pohon, kecambah, ternak, paku-pakuan, rumput, liana, lumut. Kemudian yang dikategorikan belta atau sapling, mungkin di sana itu setara dengan pancang. Ya, tumbuhan yang memiliki keliling batang lebih besar daripada 6,3 hingga lebih kecil dari 31,4 cm. Nah, ini tidak nyatakan di mana diukurnya. Tetapi kalau kita lihat ukuran, pasti mengukurnya tidak mungkin setinggi dada. Mengukurnya adalah pada pangkal pohon. Atau diameter lebih besar dari 2 cm hingga lebih kecil 10 cm. Pohon adalah tumbuhan yang memiliki keliling batang lebih besar sama dengan 31,4. Nah, ini kalau kita lihat itu setara dengan diameter setinggi dadanya. Diameternya adalah 10 ya. Kemudian yang termasuk ke sini adalah termasuk liana, pisang, pohon, dan palma. Anak pisang masuk ke sini kalau berdasarkan kepada Hadi ini, pada Hadi. Nah, tapi terlihat di dalam analisis vegetasi yang dilakukan di bidang kehutanan, asumsi atau metodologi yang pengelompokan seperti ini jarang digunakan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tadi saya mengatakan bahwa ukuran peta contoh itu tergantung kepada peta ukur, kepada ukuran tumbuhannya. Ya, peta contoh tergantung kepada ukuran tumbuhannya. Ya, kecil dia, maka kecil pula ukuran peta contoh yang biasa digunakan. Ya, untuk tumbuhan semai dan tumbuhan bawah sering digunakan 2 meter kali 2 meter, berarti 4 meter persegi. Meskipun ada juga yang menggunakan satuan lainnya. Ada yang 1 kali 1, ada yang menggunakan 1 kali 2. Lagi-lagi cantumkan referensinya. Nah, yang mana ini? Ini digambarkan di dalam peta A ini. Dalam peta A, ini adalah untuk pengamatan semai. Kemudian, untuk pancang, ukuran 5 meter kali 5 meter. Ini yang kuning ini, yang B. 5 meter kali 5 meter. Ya. Kemudian untuk tiang 10 meter kali 10 meter. Ini 10 meter kali 10 meter. Kemudian yang pohon adalah 20 meter kali 20 meter. Ini 20 ya. Ini 20 kali 20 meter. Nah, untuk semai semua yang ada di dalam peta contoh ini. Untuk pancang yang ada di dalam peta contoh kuning tambah biru. Jadi yang masuk di dalam peta contoh biru ini juga kita hitung. Tiang dalam peta contoh oranye, kuning, dan biru. Kemudian pohon dalam peta contoh, ini warna apa ini? Ya, saya agak susah menyatakan warna ini. Kuning gelap, ya, ditambah dengan peta contoh oranye, kuning, dan biru. Semuanya
di cover areanya, ya. Nah, peta contoh seperti ini juga disebut dengan peta contoh bersarang. Kemudian ini adalah arah lintasan pengamatan. Biasanya kita menarik garis transek. Ini garis transeknya. Kemudian peta pengamatan itu berada di antara garis transek. Tetapi untuk ukuran yang tiang, pancang, dan semai itu berada di salah satu garis transek. Dan biasanya untuk keterwakilan ditempatkan secara bergantian. Kalau ini di sisi sebelah kiri, kemudian berikutnya di sisi sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat arah rintisan, maaf, ini arah rintisan berarti kita bergerak dari sini. Ini sisi sebelah kanan, yang ini sisi sebelah kiri diletakkan bergantian. Berarti yang ketiga nanti di sisi sebelah kanan lagi. Nah, kemudian antara satu subpeta contoh pohon dengan peta contoh yang lainnya, ini ada yang diletakkan berdampingan seperti ini, ada juga yang berselang dulu. Ini tidak diamati di sini misalnya, kemudian diamati lagi. Nah, itu akan kita bicarakan pada minggu berikutnya. Karena itu tergantung kepada metode yang kita gunakan. Tetapi untuk mendata tumbuhan semai, tumbuhan pancang, tumbuhan tiang, tumbuhan pohon, ini dilakukan pada peta contoh yang ukurannya seperti saya nyatakan ini. Nah, kita sudah mendapatkan gambaran ukuran pertumbuhan, peta contoh yang digunakan, kemudian bagaimana nilai-nilai itu kita terjemahkan di dalam nilai ekologi untuk melakukan analisis vegetasi. Maka lagi-lagi saya katakan tadi tergantung kepada metode yang digunakan. Nah, analisis data dari vegetasi itu tergantung kepada metode yang kita gunakan. Nah, metode dalam sampling itu secara umum dilihat dari ada peta contoh dan tidak ada peta contoh dibagi dua. Ya, yang ada peta contoh ada satuan luas disebut dengan kuadrat. Ya, metode kuadrat berarti dia punya ukuran luas meskipun bentuknya bervariasi. Ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ada yang bujur sangkar, ya. Yang penting ada satuan luas. Tetapi bentuk segitiga jarang digunakan walaupun kita bisa menghitung satuan luas. Nah, ini juga tergantung kepada pola penyebaran, ya. Peta contoh yang digunakan itu tergantung kepada pola penyebaran tumbuhan. Nah, satu lagi adalah cara analisis vegetasi tanpa peta contoh yang disebut dengan cara plotless atau tanpa peta contoh. Nah, kita sekarang kita sampaikan mewakili dengan cara peta contoh. Dalam hal ini menggunakan metode kuadrat. Ya. Tadi parameter yang akan kita kumpulkan saya sebut adalah kerapatan, dominansi, dan frekuensi. Jadi ini mau menghitung boleh terbalik-balik siapa duluan, kerapatan, dominansi, frekuensi, atau frekuensi duluan, tapi biasanya sering kerapatan, frekuensi, dan dominansi. Tadi sudah disampaikan bahwa kerapatan itu ada kerapatan mutlak, ada kerapatan relatif. Nah, kerapatan mutlak adalah jumlah individu jenis yang ada di luasan yang kita amati. Ya, yang ada di luasan yang kita amati. Berarti ini individu semuanya. Nanti kalau kita ingin menghitung setiap jenis, berarti jumlah individu jenis A dibagi dengan total luas. Jumlah individu jenis B dibagi dengan total luas. Kalau kita ingin spesifik. Kemudian kerapatan relatif didapatkan dari kerapatan dari suatu jenis. Ya, kerapatan dari satu jenis A ada 10 misalnya, dibagi dengan kerapatan seluruh jenis. Ya, kerapatan seluruh jenis. Jenis totalnya misalnya ada 100, berarti 10 per 100 kali
100. 10 per 100 adalah 1/10. Dikali 100, berapa? Adalah 100. Ya. Ini untuk mendapatkan nilai persen. Ya. 0,01 dikali 100 berarti nilainya adalah 10. Ya. Jadi sering saya ingin sampaikan bahwa untuk membuat nilai relatif itu mempersenkan. Ada sebagian buku menyatakan ini dikali dengan 100%. Nah, kalau kita kali dengan 100%, ini hasilnya akan keliru. 100%, 100 per 100, berarti ini dikali dengan 1. Padahal kita ingin membuat nilai itu menjadi nilai maksimumnya nanti 100. Berarti yang benarnya adalah dikali dengan 100, bukan dikali 100%. Tujuannya adalah untuk mempersenkan. Ya, 10 per 100 dikali 100. Akan dapat nilai persennya. Nah, ini untuk kerapatan. Untuk dominansi, kita tadi bisa menggunakan yang tadi sudah disampaikan 4 parameter. Tapi kita di sini kasih contoh saja kalau kita ambil jumlah bidang dasar. Ya, jumlah bidang dasar. Jadi setiap pohon itu dihitung bidang dasarnya, kemudian dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan luas petak contoh yang dilakukan pengamatan. Misalnya 10 hektar, 100 hektar, atau 1 hektar misalnya. Kemudian nilai dominansinya, dominansi relatifnya adalah nilai dominansi dari masing-masing jenis tadi. Kalau ini tadi individu, ya, ini udah jenis. Nah, ini juga kalau ini dari masing-masing individu, kemudian di sini sudah masing-masing jenis dihitungnya. Dominansi dari satu jenis dibagi dengan dominansi seluruh jenis dikali 100 akan dapat nilai persennya. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah jumlah plot ditemukan satu jenis. Kalau kita melakukan pengamatan 10 plot, kemudian ditemukan dia di 8 plot, maka 8 per 10. Ya, 8 per 10. Berarti nilainya adalah 0,8. Ya, 0,8 atau kemudian kita ingin carikan persen, frekuensi dari satu jenis berarti 0,8 dibagi dengan seluruh jenis ini berapa total persentasenya. Misalnya 5. 0,8 dibagi 5 dikali 100. Maka didapatkan nilai frekuensi relatif. Nah, kalau masing-masing parameter ini sudah didapatkan nilai relatifnya, maka untuk mencari indeks nilai pentingnya adalah dijumlahkan dari setiap komponen itu. Misalnya ada 10 spesies, maka nilai penting dari seluruh spesies itu dijumlahkan semuanya. Jika seandainya kita menggunakan 3 parameter, tetapi hasil maksimumnya, hasil totalnya bukan 300, berarti ada kesalahan dalam penghitungan. Itu menjadi acuan kita. Ya, misalnya nilainya 299. Nah, itu masih masuk karena kadang-kadang pada saat pembulatan angka kita lupa atau tidak membulatkan dengan jumlah angka di belakang koma yang banyak. Dan itu akan mempengaruhi nilai. Atau misalnya nilainya 301, 302. Nah, itu masih wajar-wajar kalau dilakukan pembulatan. Tapi kalau kita menghitung dengan Excel, di mana walaupun kita memunculkan 1,2 komanya, 2 angka di belakang koma, ya, atau 3 angka di belakang koma, tapi nilai sesungguhnya itu tetap masih asli dia. Sehingga pada saat kita jumlah totalnya, kalau 3 parameter ini harus 300. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, ada kekeliruan dalam proses penjumlahannya. Nah, ini saya katakan indeks nilai penting itu bisa nilai maksimumnya 100%, 200%, atau 300%. Tergantung kepada jumlah parameternya. Ini 3 berarti 300. Kalau kita pakai 1 saja berarti 100.
Kalau kita pakai 2 dari ini berarti 200. Tetapi nilai itu juga bisa kita ubah kembali menjadi 100% dengan membagi jumlah nilai maksimum yang dihasilkan dibagi dengan jumlah parameter yang digunakan. Seperti saya nyatakan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara tadi cara kuadrat atau peta contoh, maka berikutnya ada dengan cara kuadran tanpa peta contoh. Tanpa peta contoh bagaimana kita menghitung kerapatan? Nah, ini ada caranya. Jadi kuadran ya sama seperti metode matematik, ada kuadran, sumbu X-nya, sumbu Y-nya seperti ini, terus sumbu X di tengah, maka terbentuk 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi di dalam metode kuadran ini kita tidak membuat peta contoh, tapi hanya menarik satu garis transek ya sebagai panduan kita melakukan pengamatan. Nah, kemudian akan kita pilih di setiap kuadran tadi satu kategori tumbuhan yang kita inginkan. Apakah misalnya pohon atau tiang atau pancang. Dan kita akan menjadikan sampel setiap tumbuhan target yang terdekat dengan titik perpotongan 4 kuadran tadi. Titik perpotongan 4 kuadran tadi. Yang terdekat itu yang akan kita ukur. Apa yang kita ukur? Jarak dari titik pusat kuadran ke titik pusat diameter pohon terdekat. Ke titik pusat diameter pohon terdekat. Bukan ke titik luar dari diameter. Ke titik pusat diameter terdekat. Berarti kalau ada 4 kuadran, akan ada 4 nilai. Ini kalau ada DN. Nah, berarti ini ada beberapa kuadran. Ada kuadran-kuadran yang lainnya. Ya, satu titik perpotongan itu 4. Kalau ada 2, 8. Kalau ada 5, 5 kali 4, 20. Ya, per N. Ya. Kemudian per N ini per total. Akan didapatkan nilai diameter rata-rata. Ya, di mana D1 jarak masing-masing pohon. N banyaknya pohon. Kalau kuadran itu ada 4, belum tentu di 4 kuadran itu ada pohon. Berarti belum tentu di dalam setiap kuadran itu ada D1, D2, D3, D4. Tergantung kepada kondisi lokasi itu. Nah, kalau kita sudah dapatkan data diameternya, kita akan bisa menghitung nilai diameter rata-rata. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk menghitung kerapatan seluruh jenis, yaitu luas dibagi dengan jarak pohon rata-rata dikuadratkan. Sehingga luasnya itu kita standarkan ke dalam luasan tertentu, misalnya luas per hektar. Ya, kita nggak perlu menghitung atau nggak perlu membuat peta contoh 1 hektar, tetapi kita akan mendapatkan data kerapatan per hektar dengan cara ini kita gunakan angka luas 1 hektar, 10 meter persegi, kesatuannya adalah meter persegi, dibagi dengan jarak pohon rata-rata. Nah, ini juga ingat jangan digunakan dalam satuan sentimeter, tetapi nanti diubah dalam jarak meter supaya satuannya setara. Pada saat kita menghitung menggunakan pita ukur, mungkin satuannya masih sentimeter. Berarti ubah dulu ke dalam satuan meter. Kalau misalnya 10 cm berarti 0,1 meter. Ya, dan seterusnya. Nah, nilai itu, nilai rata-rata jarak ini yang didapatkan dari rumus ini yang kita kita kuadratkan. Itu akan dapat nilai kerapatan seluruh jenis. Ya. Bukan per jenis, tapi seluruh jenis. Karena ini nilai diameter rata-rata yang kita ambil. Kemudian kerapatan relatifnya adalah jumlah pohon suatu jenis. Jenis A ada berapa individu,
kan bisa kita hitung setelah selesai pengukuran, dibagi dengan jumlah pohon semua jenis, total pohon yang kita dapatkan. Dikali 100, maaf, ini juga saya lupa mengubahnya, ini tolong persennya dicoret, dikali 100. Kemudian kita akan dapatkan kerapatan, ya, nilai kerapatan relatif suatu jenis dibagi dengan 100, ini dicoret lagi persennya, dikali dengan kerapatan seluruh jenis. Nah, itu cara mendapatkan kerapatan dan kerapatan relatif pada metode kuadran. Kemudian dominasi pada metode kuadran didapatkan dengan kerapatan dari suatu jenis dikali dengan nilai rata-rata dominansi suatu jenis dikali dengan rata-rata luas bidang dasar per jenis. Nilai dominansi relatifnya adalah dominansi dari suatu jenis dibagi dengan dominansi dari seluruh jenis dikali 100. Nah, ini udah benar, bukan 100%, tapi dikali 100. Nilai frekuensinya, jumlah titik pengukuran ditemukan suatu jenis. Nah, kalau tadi pakai plot itu di mana ditemukan di dalam subplotnya, kalau ini di titik mana ditemukan. Jumlah titik, berarti di dalam satu transek itu, kita misalnya menarik garis 100 meter, dalam 100 meter itu kita bagi menjadi 5 kuadran, ya 5 titik pengamatan, berarti masing-masing titik itu 20 jaraknya. Ya, berarti dalam totalnya itu akan ada 5 titik. Apakah di titik pertama itu ditemukan atau tidak? Ini maksudnya. Jumlah titik pengukuran ditemukan suatu jenis dibagi dengan jumlah titik pengukuran, total jumlah titik pengukuran. Kemudian nilai frekuensi didapatkan, frekuensi relatif, maaf ini tertinggal lagi relatif. Nilai frekuensi relatif adalah frekuensi suatu jenis dibagi dengan frekuensi semua jenis atau seluruh jenis dikali 100. Sehingga untuk mencari indeks nilai penting sama dengan rumus sebelumnya. Ya, kerapatan relatif ditambah dominasi relatif ditambah dengan frekuensi relatif. Kalau kita ingin mendapatkan nilai perbandingan nilai penting itu supaya nilainya 100% adalah indeks nilai penting dibagi dengan parameter pembentuknya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 100%. Nah, kemudian dengan cara berpasangan atau random pair teknik, itu jarak rata-rata pohon hampir sama ya, jarak rata-rata pohon, tetapi kemudian nilai ini dikalikan dengan nilai konstanta 0,8 ya, 0,8 dikali dengan nilai rata-rata, bukan nilai rata, nilai diameter setiap individu yang diukur dibagi dengan total individu yang diukur. Jadi dn ini jarak masing-masing pasangan pohon. Ya. N adalah banyaknya jarak pasangan pohon yang dicatat. Nah, jumlah pohon yang dicatat. Nah, kerapatan dari satu jenis adalah luas pengamatan berarti ditentukan dibagi dengan konstanta 0,8 dikali dengan diameter rata-rata yang dihasilkan dari sini. Sedangkan nilai lainnya, nilai kerapatan relatif, kerapatan mutlak, dominasi relatif, frekuensi mutlak, frekuensi relatif, dihitung dengan cara yang sama pada metode kuadran. Ya. Jadi yang berbeda adalah cara menghitung jaraknya saja. Kalau pada kuadran itu tidak ada konstanta, tapi langsung didapatkan dari nilai rata-rata jarak dari individu yang diukur pada setiap kuadran tadi. Kalau ini ada konstantanya, nah setelah dapat jarak ini semua perhitungan merujuk kepada perhitungan cara kuadran. Kemudian berikutnya adalah menggunakan cara garis intercept atau line intercept teknik. Nah, kerapatan ini adalah jumlah dari 1/m dikali dengan luas per total panjang transek.
Sehingga kerapatan relatif adalah, ya bunyinya sama, kerapatan dari satu jenis per kerapatan seluruh jenis dikali 100. Dominansi suatu jenis adalah persentase dari penutupan, yaitu total panjang intercept suatu jenis dibagi dengan total panjang transect. Ini suatu jenis, ya, setiap jenis. Ini total dikali 100. Ini maaf, ini letak tanda kalinya harusnya sejajar dengan garis pembagi ini. Dominansi relatif adalah total panjang intercept suatu jenis, ya, dibagi dengan total panjang intercept seluruh jenis. Kalau ini total panjang, tapi ini total panjang intercept seluruh jenis dikali 100. Frekuensi, jumlah interval ditemukan suatu jenis dibagi dengan jumlah semua atau seluruh interval transect dikali 100. Kemudian frekuensi yang dipertimbangkan itu adalah sigma seper M per N, ya, seluruh interval transect ditemukan satu jenis. Kemudian frekuensi relatif adalah frekuensi yang dipertimbangkan satu jenis dibagi dengan total frekuensi yang dipertimbangkan semua jenis. Untuk mendapatkan indeks nilai penting sama seperti yang lainnya. Nah, untuk menghitung total tutupan adalah total panjang transect dikurang dengan total panjang permukaan tanah yang tidak ditutupi vegetasi dibagi dengan total panjang transect dikali 100. Ini kalau kita belum mempraktekkannya agak sulit memahaminya, tetapi saya yakin Anda bisa memperkaya materi ini dengan membaca contoh-contoh bagaimana mengkalkulasi dari setiap komponen ini. Kita lanjut. Ada lagi titik intercept, itu point intercept method. Bagaimana menghitung dominansi suatu jenis. Nah, ini jumlah sentuhan per jenis dibagi dengan jumlah sentuhan seluruh jenis dikali 100. Dominansi relatifnya adalah dominansi suatu jenis dibagi dominansi seluruh jenis dikali 100. Nilai yang lainnya, kerapatan relatif, frekuensi relatif, sama dengan cara metode kuadrat. Nah, ini 5 yang sudah kita perkenalkan, ya, nilai-nilai kuantitatif yang bisa dihitung dari analisis vegetasi. Kemudian dari data-data tadi, ya, dapat dicari indeks dominansi, indeks keragaman atau keanekaragaman atau diversitas, indeks homogenitas komunitas, indeks kesamaan, asosiasi antar jenis, pola penyebaran, ordinasi komunitas, klasifikasi vegetasi, ya, termasuk tipe apa dia, kemudian stratifikasinya, sifat fisiognomi dari suatu formasi hutan. Jadi nilai-nilai kerapatan mutlak, kerapatan relatif, dominansi mutlak, dominansi relatif, frekuensi mutlak, dan frekuensi relatif itu adalah nilai dasar untuk menghitung parameter-parameter yang lain. Ya, sehingga sangat penting menguasai berbagai teknik untuk mendapatkan angka tadi sehingga kita bisa menilai suatu komunitas hutan. Dan untuk materi hari ini sampai di sini. Jika masih belum clear apa yang disampaikan, sekali lagi bisa digunakan literatur-literatur yang ada, contoh-contoh yang ada untuk memudahkan Anda memahaminya. Dan kita juga akan coba perjelas pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, silahkan disampaikan pada grup kuliah, pada grup WA kuliah, dan nanti juga disampaikan materinya itu di dalam video pembelajaran dari menit berapa ke menit berapa, sehingga saya mudah mendeteksi apa yang Anda tanyakan. Demikian, semoga ini mendapat
yang mudah kita pelajari, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda paham, Anda tularkan kepada orang lain sehingga bisa menjadi amal ibadah bagi Anda. Dan tentu juga akan menjadi amal ibadah bagi saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.